Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Oke, kita kembali lagi nih dengan pembahasan One Punch Man. Ya, di konten kali ini aku mau ngajak kalian untuk ngebahas salah satu karakter yang lumayan show off juga sih di chapter terbaru kemarin guys. Masih dari pihak pahlawan tapi bukan King. Dia yang aku maksud itu adalah Flashy Flash. Yap, sobat baru Saitama di Asosiasi Monster saat ini. Ya, seperti biasa kita bakal ngebahas informasi yang ya penting gak penting lah ya, yang udah aku siapin khusus buat kalian. Oke, udah ya, langsung aja kita mulai ke pembahasannya guys. Let's go! Flashy Flash, seperti yang kita tahu guys, dia itu seorang pahlawan kelas S dan gak cuma itu doang sih, dia dikenal juga nih sebagai salah satu pahlawan tercepat yang diketahui. Namun meski begitu nyatanya dia berada di urutan 13 dari 17 pahlawan kelas S yang ada guys. Bicara soal penampilan, mungkin dia ini yang paling fashionable sih. Gimana enggak, dia tuh kan tampil stylish lah ya dengan rambut pirang panjangnya dan berparas ala-ala ikemen gitu sih. Terus mata dia juga biru, sekilas dia ini emang mirip perempuan sih. Ditambah di kepalanya juga ada semacam pita kunciran rambut yang berbentuk bintang guys. Untuk kostumnya lumayan oke lah. Berbahan logam dengan pelindung di beberapa bagian tubuhnya. Gak lupa nih dengan jubah ala-alanya itu. Simpelnya sih banyak yang bilang guys kalau dia ini mirip sama salah satu hero di game MOBA andalan itu. Dan kalau boleh jujur sih, ya emang iya mirip sih. Untuk kepribadian, samalah dengan pahlawan kelas S lainnya. Arogan dan begitu percaya diri dengan kemampuan yang dimilikinya. Saking pedenya, dia tuh bahkan sempat marah ke Saitama di pertemuan pertama mereka guys. Lantaran menganggap Saitama yang notabene-nya adalah pahlawan kelas B, ya nggak seharusnya ada di tempat berbahaya seperti markas Asosiasi Monster. Tapi dia punya sisi cool sih, karena punya kepribadian yang tenang dan serius. Terus berkaitan dengan kekuatannya juga, dia ini adalah tipe yang tegas dan selalu mengatakan bahwa gak ada yang namanya jalan pintas. Baginya satu-satunya jalan untuk memperoleh kekuatan luar biasa adalah ya dengan latihan yang giat terus usaha yang keras guys. Dan dia ini berhasil membuktikan perkataannya tersebut karena dia bisa menghadapi para musuh yang memakan sel monster. Flashy Flash nggak menemui itu masalah berarti untuk mengalahkan mereka semua. Nah mentang-mentang dia cepet ya kan, terkadang dia tuh juga bertindak sembrono dan tanpa mikir juga. Ditambah dengan sikap waspadanya yang tinggi, dia tuh pernah tuh dengan sekejap menyerang Blaze dan Saitama tanpa berpikir dua kali coy. Tapi di sisi lain dia juga gak segan sih buat mengakui seseorang yang kuat. Misalnya ini, sewaktu melihat Saitama. Di awal emang sih sempat dia ngeremehin, tapi dia mengakui kekuatan Saitama yang besar. Cuma salahnya dia tuh ngerasa kalau Saitama tuh gak sadar potensinya. Dan berpikir kalau Saitama tuh akan lebih kuat semisal mau menjadi muridnya. Jir, sokap lu. Melihat dia yang begitu mengandalkan kecepatan guys, harusnya sih kalian bisa mendebak dong dia tuh mirip sama siapa. Ya, dia tuh mirip sama Sonic, si antihero yang apes banget tiap kali ketemu Saitama. Keduanya tuh emang berasal dari tanah kelahiran yang sama sih, yaitu Desa Ninja. Flashy Flash itu sama Sonic sama-sama lulus di angkatan terakhir guys. Bedanya kalau Flashy Flash itu emang udah diakui sejak awal secara kekuatan dan potensi. Lain dengan Sonic yang justru lebih dikenal karena dianggap sebagai ninja terlemah yang gak pernah naik peringkat saat itu. Meski ada alasan sih kenapa sih Sonic bisa begitu. Kemudian Flashy Flash juga mendapat julukan nih sebagai Owari alias The Final, penutup dari desa ninja yang legendaris. Sebagai sosok yang dibesarkan di desa ninja yang rata-rata itu diajar untuk membunuh secepat kilat guys. Prinsip keadilan yang dipegang oleh Flashy Flash membuatnya nggak berada di jalur tersebut. Sama halnya dengan Sonic, Flashy Flash juga mempunyai prinsip kebebasan nih, yang nggak mengharuskan dia menjadi sosok yang diinginkan para petinggi desa ninja. Dengan prinsip yang dipegangnya, dia tuh lebih memilih untuk menjalani hidupnya sebagai seorang pahlawan. Sekarang kita bahas ke poin terpentingnya nih, yaitu soal kekuatan. Sebagai pahlawan kelas S, kekuatan Flashy Flash emang udah jauh di atas rata-rata pahlawan. Dimana yang menjadi andalannya adalah ya kecepatan. Di pahlawan kelas S, semisal kita mengesampingkan nama Blaze guys, kayaknya nggak berlebihan untuk menyebut Do ini sebagai pahlawan tercepat di antara deretan nama pahlawan kelas S lainnya. Karena disebutkan juga guys, bahkan kecepatan yang dimiliki Flashy Flash layaknya sebuah kecepatan cahaya. Bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain itu hanya membutuhkan beberapa detik aja dan sukses membuat musuhnya tuh nggak sempat untuk bereaksi sekalipun gitu. Nggak cuma itu aja, saking cepatnya Doi melesat guys, sampai-sampai meninggalkan gelombang kejut yang kuat di belakangnya. Contohnya aja ketika dia berhadapan dengan monster tingkat iblis tuh, yang bernama Hundred Eyes Octopus. Sebelum pahlawan lain datang untuk melawan monster ini guys, dengan sigap Flashy Flash itu langsung menyerang dan memotong mata monster yang banyak itu.
Paling gokilnya sih ketika dia ngelawan Hellfire Flame sih dan Gelwin. Meski dihadapkan dengan kondisi 2 lawan 1, ya hal itu nggak membuat Flashy Flash itu banyak repotan guys. Dua monster ini juga punya kecepatan yang gila, tapi nggak segila Flashy Flash sih pada akhirnya. Di ujung pertarungan ya, Flashy Flash itu menyerang keduanya dengan sangat cepat. Seolah-olah kayak membuat kedua serangan yang dilancarkan itu dilakukan dalam satu waktu yang sama, tanpa jeda waktu sedikit pun. Kedua monster yang sempat sombong tuh akan kecepatan yang malah nggak bisa bereaksi terhadap serangan Flashy Flash. Dan akhirnya doi tumbang. Boom. Dan Flashy Flash juga kayaknya sih patut lah berbangga diri karena dia itu sempet guys diakui sama Saitama yang bilang kalau dia itu cepat. Ya gitu doang sih pujiannya. Terus baru-baru ini nih di chapter kemarin guys, 3 sosok yang dengan kecepatan hebat saling beradu mekanik, yaitu Garo, Platinum Sperm, dan Flashy Flash itu sendiri. Keduanya itu bertarung dengan sangat cepat di udara. Sampai-sampai tuh kayak ngebuat jejak di langit layaknya sebuah rasi bintang. Gila sih emang. Tapi bukan cuma kecepatan aja yang jadi andalan Flashy Flash di pertarungan. Teknik bertarung dia khususnya soal ilmu berpedang juga sama baiknya coy. Tebasan pedangnya itu terbukti pernah membelah batu berukuran sangat besar sekalipun. Dia itu selalu memanfaatkan katana yang dia beri nama instant kill. Lantaran baginya pedang itu bisa membunuh musuh dengan instan. Sayangnya pedang bernama insta kill ini lagi bernasib kurang baik guys, karena selain patah juga tertimbun di tanah. Tanpa senjata pun Flashy Flash ini lumayan keren juga guys. Ada teknik andalan dia yang mirip dengan Sonic, yaitu tendangan membelah angin. Ya namanya juga satu perguruan sih, wajar lah ya mirip-mirip. Jadi dalam teknik ini tuh dia bisa berputar-putar di udara dengan kecepatan tinggi guys. Kemudian melepaskan tendangan kuat karena efek kecepatan yang dia berikan tadi. Nggak berlebihan sih untuk menyebut dia sebagai petarung bela diri yang terbaik, entah itu menggunakan senjata ataupun enggak. Untuk serangan pamungkasnya, dia itu punya teknik yang sama dengan nama pahlawannya guys, Flashy Flash. Dengan kecepatan yang tinggi, menyerang ke berbagai arah musuh dan mengakhirinya dengan serangan yang membelah target menggunakan pedangnya sebelum disadari si musuh. Lalu, hal gila lainnya nih yang dimiliki oleh Flashy Flash adalah insting, indra, dan juga nalurinya guys. Dengan semua tadi, ya dia bisa lah memperkirakan seperti apa orang yang ada di depannya dengan detail. Misalnya dia bisa mengetahui berat Saitama cuma dari langkah kakinya aja. Bagi Garo sendiri, nantinya tuh dia bakal mengakui jika dia dengan Flashy Flash bertarung sebelum evolusinya mungkin akan berakhir buruk bagi Garo. Oh ya, atribut senjatanya selain katana adalah kunai guys. Tapi itu cuma sekedar pelengkap aja sih, karena senjata utamanya ya tetap pedang itu. Terakhir ada jubah anti airnya nih. Tapi bukan jas hujan loh ya, beneran jubah anti air. Soalnya kalau jubah ini bisa dengan mudah dibersihkan ketika ada darah yang menempel guys. Oke, sepertinya cuma itu aja guys yang bisa kita bahas soal Flashy Flash. Tapi nggak bener-bener selesai kok pembahasan kita hari ini. Karena sebelum aku tutup nih ya, aku memberikan berbagai fakta tambahan yang udah aku siapkan untuk kalian soal karakter yang satu ini guys. Wow. Pertama, soal nama pahlawan. Banyak di antara pahlawan di serial ini tuh namanya diberikan oleh penduduk atau disiapkan sama asosiasi pahlawan. Kemudian ada juga sih yang memberi nama pahlawannya sendiri. Dan Flashy Flash adalah pahlawan yang memberikan sendiri nih nama pahlawannya. Hal tersebut dia lakukan tuh karena saking percaya dirinya dia soal kecepatan yang dia punya. Kedua, sama halnya nih dengan para member Saitama Circle. Flashy Flash juga orang yang mengetahui sekuat apa Saitama itu guys. Tapi dia merasa kalau kekuatan Saitama itu baru sebatas potensi. Dia beranggapan semisal Saitama punya gaya bertarung yang mirip dengan dia, maka ya dia akan menjadi pahlawan yang luar biasa. Karena alasan tersebut, dia tuh selalu memaksa Saitama guys untuk mau menjadi muridnya. Ketiga, Flashy Flash itu menjadi pahlawan dengan nilai keadilan yang terendah, di mana poin keadilan yang dimiliki itu cuma berkisar di angka 5 dari 10. Ini menandakan guys, meski kuat tapi jiwa kepahlawanan Flashy Flash itu masih jauh dari kata cukup karena sifat egois yang dominan pada dirinya itu. Oke guys, itu dia tadi pembahasan kita soal Flashy Flash. Gimana pandangan kalian soal pahlawan yang stylish yang satu ini? Udah tulis aja di kolom komentar. Oke, so see you again next time. Adios, Karamelons, stay safe everyone. Salam Animania.